Jadi Bapak Ibu, ini kita masuk di tema yang apa ya? Ya kadang-kadang bisa disebut bukan rumit ya, tapi memang masalah ini juga sering menjadi polemik atau paling tidak perbedaan pendapat yang kalau kita tidak bijak menyikapinya ya kadang-kadang menjadi tidak bagus lah kelihatannya. Oleh karena itu mungkin nanti kita pelan-pelan aja kan teman-teman. Jadi masalah takdir, masalah ketetapan di mana di situ memang ada peran dan ketetapan Allah yang harus kita yakini, yang harus kita terima, tetapi di sisi yang lain kita terus berupaya untuk memahami sehingga dengan demikian nanti keimanan kita akan semakin kokoh ya. Karena kalau kita perhatikan dalam ajaran Islam itu, keimanan itu bukan hanya kita terima begitu saja, tetapi akan lebih baik kalau keimanan itu disertai dengan pemahaman, sehingga nanti akan menambah kemantapan dan memberikan ketentraman yang lebih, gitu ya. Kalau kita belajar dari para Rasul kan begitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim atau siapa Uzair misalnya, itu bertanya tentang hal-hal yang diimani, seperti meminta bukti, bukan berarti meragukan, bukan untuk menolak, tetapi dia lebih mantap, gitu. Jadi kita di sini bukan untuk meragukan, tetapi untuk memantapkan. Kalau nanti ada hal-hal yang sulit kita terima, ya kita harus belajar. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita diberi akal, diberi penalaran itu harus kita gunakan. Ya. Jadi sekali lagi yang membuat anak Adam manusia seperti kita ini dimuliakan oleh Allah itu karena diberi akal, salah satunya. Gitu ya. Jadi, kalau kita tidak menggunakan akal untuk memahami hal-hal seperti ini, ya kita bisa dikatakan kurang bersyukur. Gitu. Jadi Quran itu kan disebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, anak keturunan Adam. Nah, yang menjadikan kita mulia itu kalau kita menggunakan akal pikiran untuk memahami ya ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah maupun qauliyah, ayat-ayat yang sifatnya teks maupun konteks realitas ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di beberapa hadis yang kemarin itu sudah masuk pembahasan tentang beberapa ketetapan Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah ya, yang itu mari kita coba pahami ya. Misalnya ini yang kemarin sekilas bahwa dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah bahwa setiap orang, setiap bayi yang terlahir itu ya itu seperti kertas kosong, fitrah ya. Fitrah itu bisa diartikan suci, bisa diartikan sebagai orang yang beragamanya itu semuanya lurus, dia bertauhid kayak begitu. Nah, jadi dalam Islam itu orang lahir itu tidak membawa dosa bawaan ya, sehingga harus ditebus dosanya. Dan dalam pandangan Islam fitrah manusia itu bertauhid ya, jadi sejak lahir manusia itu dalam dimensi ketuhanan atau spiritual itu Tuhannya itu esa, itu ya, sifat dasar seperti itu. Kalau kemudian ada yang berbeda, nah itu tidak sesuai dengan fitrah ya, itu menyimpang atau menyeleweng. Jadi ada sifat dasar yang harus kita pahami. Nah, termasuk kalau dalam hal tadi kejiwaan dan keyakinan itu
ya lurus itu seperti itu. Gitu, Pak. Jadi seperti di Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu nanti setiap roh itu akan menjawab bala syahidna. Nah, itu Allah sudah menjelaskan, memberitahu tentang kondisi setiap rahim yang ada dalam janin itu seperti itu. Kalau misalnya nanti secara saintifik itu ada yang mau menguji, membuktikan, boleh. Tapi sampai saat ini belum, Pak. Bisa nggak ini tantangan? Bisa nggak secara saintifik, secara ilmiah nanti membuktikan bahwa janin yang ada dalam rahim ketika usia 4 bulan itu dia sudah membuat komitmen tentang itu, misalnya kalau ada luar biasa. Sementara ini kita percaya, tapi selama ini apa yang dikatakan Quran ataupun hadis, ya setelah dibuktikan tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains, tidak ada satupun. Memang masih banyak yang belum terungkap, ya karena saya belum sampai ke situ, Pak. Tapi tidak ada satupun dalam Quran dan hadis itu yang itu berbicara tentang sains, yang bertentangan dengan sains. Tapi justru sains itu meneguhkan fakta. Jadi Bapak bayangkan dalam Al-Quran itu tadi ayat yang saya baca itu surah Al-Mu'minun, walaupun khalaqal insana min sulalatin min tin, itu menjelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam rahim. Dulu orang di zaman Rasulullah ya percaya mungkin gitu, menjelaskan tentang prosesnya itu dari mulai bahkan dari mulai saripati tanah itu sperma kemudian berkembang ya selama 1400-1300 sekian tahun itu ya mungkin percaya, sampai kemudian sains ya, itu menemukan bahwa ternyata apa yang disebutkan Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang menyimpang, bahkan sama persis secara ilmiah gitu. Nah, ini saya kira saya ingin menegaskan ini Bapak sekalian agar nanti kalau ada hal-hal yang kok ini kadang-kadang masih belum terjangkau oleh nalar ya, kita terima aja sampai terus kita mencari apa yang sudah kita pahami, mudah-mudahan memantapkan ya keimanan kita. Gitu, ini jadi ini Allah menegaskan lewat Rasulnya juga bahwa manusia itu memang punya fitrah. Fitrah Allah allati fatara nasa 'alaiha. Ini kan fitrah Allah, ya. Ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang sudah diberikan, ya, diciptakan kepada manusia. Ini fitrah Allah itu yang tidak berubah. Nah, ini bagian yang sudah Allah tetapkan. Jadi manusia itu diciptakan itu menurut fitrahnya. Fitrah manusia dalam ketuhanan itu ya besar misalnya. Nah, ini kalau kita hubungkan. Nah kemudian kita sampai ke persoalan ini yang dulu di kalangan ilmuwan alam itu menjadi perdebatan juga ya. Kita coba lihat ya. Ini hadis yang ini Pak, betul ya? Kemarin belum sampai ke sini. Ya betul ya Pak ya. Ini hadis yang 121 menurut ini. Nah ini dari Sahih Bukhari. Ya, saya belum sempat ini kepanjangan. Lalu ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga ya Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbasnya semuanya. Qala dia menceritakan, Abdullah bin Abbas menceritakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an auladil musyrikin, tentang anak-anak yang musyrik. Kira-kira pertanyaan apa ya? Ini kira-kira ditanyakan tentang apanya? Jadi ya kira-kira ditanyakan bagaimana kalau anak-anak musyrik itu yang musyrik itu meninggal dunia. Kalau kemarin sudah saya singgung Pak ya, kalau
anak-anak yang di Quran itu disebutkan seperti dalam surah Ad-Dahr atau Al-Insan itu bahwa anak-anak itu nanti ke sana akan menjadi pelayan, manggil dan itu. Tapi bagaimana kalau di dunianya itu dia musyrik? Anak itu, misalnya katakanlah kalau ukuran balik ya, atau dia dalam konsep itu disebut dengan mukallaf atau mumayyiz, itu rata-rata usia berapa tahun? Kalau dalam bahasa hukum itu anak dikenakan sudah dihitung dewasa ya gitu. Bukan anak itu usia berapa tahun? 17 apa nggak terlalu ini ya? Ini yang paham hukum ini kan? Kamu berapa tahun itu? Kalau dalam bahasa fikih itu bisa beragam Pak. Misalnya di Indonesia boleh jadi berbeda dengan di negara yang lain. Nah, seperti pendapat Imam Madhab itu kalau perempuan dihitung mulai balik atau laki-laki mulai balik itu usia berapa tahun kan berbeda-beda Pak. Dan perbedaannya bisa dimaklumi Pak. Berbeda wilayah, berbeda apa yang dimakannya, berbeda lingkungannya. Mungkin misalnya ukuran haid, Ibu. Kalau perempuan haidnya sama nggak mulai haidnya? Nggak sama. Mungkin kalau ibu-ibu yang dulu itu ada ya, mohon maaf, ibu saya itu haid itu setelah menikah. Anak sekarang usia SD kelas berapa sudah menikah? Iya kan? Iya kan? Nah itu Pak, jadi pengaruhnya seperti itu juga. Nah ukuran mengharap juga tidak dipatok usianya sama. Misalnya harus 15 tahun, jadi banyak faktor. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa memaklumi kalau nanti para ulama itu berbeda pendapat karena dipengaruhi oleh latar belakang ilmunya, latar belakang budayanya, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang terus kita pahami, gitu ya. Ini menarik ini. Jadi nanti konsep aulad anak-anak. Ini bicara tentang anak. Kalau dia anak itu meninggal dunia. Nah, lalu dia dalam keadaan musyrik. Mungkin anak itu belum pernah sholat, apalagi anak itu misalnya menyembah patung berhala. Nah, ini musyrik ini sesungguhnya salah satu bentuk dalam Islam itu perbuatan yang katakanlah kedzaliman yang paling besar. Sesungguhnya bisa saja kita membandingkan atau menyebutkan berbagai bentuk kedzaliman yang lain yang mungkin lebih rendah ya, mungkin membunuh, mencuri, mabok-mabokan, seterusnya gitu. Dia nggak pernah sholat, itu bagaimana itu kan? Lalu dia misalnya mati ya, atau meninggal ketika dia sedang mabok-mabokan, anak-anak misalnya, itu bagaimana Pak? Ini pertanyaannya. Itu kira-kira nanti anak seperti itu nanti gimana? Nah, di sini Rasulullah menjawab, faqala Allahu idkhalaqahum a'lam bima kanu amilin. Lalu Rasulullah menjelaskan atau bersabda, Allah itu idkhalaqahum ketika menciptakan mereka tentu a'lamu bima kanu amilin, lebih tahu, lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah itu kan tahu, Allah itu tahu yang sesudah ataupun sebelum. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, Allah itu tahu. Ya, jadi ya udah serahkan aja sama Allah, intinya begitu ya. Gak usah repot-repot lah kalau dalam bahasa Gus Dur itu ya. Tapi kita perlu memahami, ya kan seringkali. Terus nanti bagaimana tentang konsep keadilan Allah? Nah kira-kira kalau dia berbuat keburukan, taruhlah membunuh ya, atau misalnya jualan narkoba terus dan seterusnya, itu gimana kira-kira seperti itu? Nah, gimana Pak? Menurut Bapak di sini? Nah kalau di sini kan ya udah Allah kan mengerti semuanya, Allah yang tahu. Nah kalau ini mudahnya kan gitu. Tapi kan mungkin bagi orang bertanya, kira-kira bagaimana Pak? Ini kan para ulama juga berbeda pendapat kan. Nah status anak itu
Nanti kira-kira kejahatan atau keburukannya itu bagaimana? Apa nanti nggak dibahas di sana? Mungkin anak yang masih belum balik itu malah membunuh puluhan orang misalnya, kan? Membuat kejahatan ini. Musyrik ini kan bentuk kejahatan atau kezaliman yang luar biasa. Yang lainnya misalnya membunuh, mencuri dan seterusnya. Gimana Pak pertanyaan jawabannya itu? Kenapa? Inah santum. Nah, tapi tadi ada itu Pak, ada problemnya. Misalnya dia itu dulu Bali. Nah, kalau di kita aja misalnya kan ada anak yang apa yang sekarang sering itu Pak melakukan yang kritik kayak gitu. Itu gimana? Kalau anak-anak itu kritik itu kalau gitu kena nggak itu hukuman itu? Halo. Nah, di sini itu penting Pak dalam masalah hukum itu. Kalau kejahatan atau keburukan itu dilakukan oleh anak yang belum balik, atau kalau dalam bahasa fikih belum mumayyiz, atau kalau dalam belum mukallaf atau taklif gitu ya. Sering kita menggunakan taklif, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau orang itu belum balik itu biasanya ukuran biologis. Biasanya kalau laki-laki itu diukur dengan mimpi basah, kalau perempuan haid itu balik gitu. Kalau mumayyiz itu lebih ukuran psikisnya, misalnya kemampuan mentalnya. Nanti kalau orang itu mohon maaf ya, kemampuan akalnya itu belum sempurna, bahkan mungkin mohon maaf ODGJ ya kayak gitu ya, itu jangan disamakan dengan yang normal walaupun usianya sudah. Nah ini jadi ada aspek fisik, ada aspek psikis, ada aspek yang jasmania, ada aspek yang rohania atau mental, sikap mental. Itu perlu dipertimbangkan seperti itu Pak. Nah ini kaitannya dengan keburukan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kira-kira kalau dalam Islam itu gimana? Taruhlah sekarang kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh anak. Siapa yang harus menerima hukuman? Atau kebaikan yang dilakukan oleh anak sekarang itu? Dia anaknya itu rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin doanya, dan seterusnya. Itu untuk siapa? Bagaimana? Kan kayak gitu. Maka di sini ada pendapat orang tua yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik dan belum mumayyiz, maka itu orang tua yang menerimanya. Karena anak itu kan dia belum punya kematangan, belum punya kebebasan yang sesungguhnya dalam menentukan pilihannya. Nah, dia belum mencapai taklif ya. Taklif itu beban tanggung jawab. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan atau kalau dia melakukan kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran atau hukuman bagi dia sendiri. Nah, kalau tadi misalnya ada orang tua atau siapa yang menjadi wali atau yang bertanggung jawab terhadap anak itu ada pendapat yang seperti itu. Umumnya seperti itu. Nah, jadi di luar hadis ini, maka kemudian dipahami bahwa perbuatan musyrik kalau dia melakukan kejahatan itu tidak kembali kepada anak itu, tapi ya sebagian ulama berpendapat ya walinya yang bertanggung jawab atau siapa yang menjadi majikannya atau siapa yang bertanggung jawab terhadap dia mendidiknya atau siapanya lah orang itu ya mungkin. Tapi kira-kira kalau di kita berlaku nggak? Ini berlaku juga Pak ya. Kalau misalnya anaknya melakukan pencurian, itu siapa yang harus mengganti? Orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada siapa? Nah gitu Pak. Standarnya standar pembinaan Pak. Ya itu yang. Nah ini nanti harus diselesaikan juga baik. Nah ini berkaitan kalau di sini dalam bahasa agama nanti di akhirat sana tampaknya ada ya seperti itu. Cuman di sini bahwa Allah menegaskan bahwa Allah semuanya tentu tahu.
ini kenapa di sini menggunakan bahasa ini dan yang dipilih itu adalah konsep syirik, karena ini berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan dan yang itu berkaitan dengan otoritas Tuhan atau otoritas Allah. Sehingga nanti jangan sampai ada yang memprotes begini, wah ini kok orang memprotes lahirnya dari orang jahat gitu ya, atau saya kan terlahir dari pencuri, ya, saya lahir dari, mohon maaf mungkin dari pelacur, ya, tidak seperti itu. Ya, itu takdir yang harus diterima. Ya, itu yang disebut dengan mubrol, nah, kalau dalam takdir mubrol. Kita enggak boleh memprotes. Saya kok orang tuanya ini, bukan orang tuanya itu, kan gitu. Nah, itu yang harus diterima. Dan pada saat tadi sampai usia mumayyiz itu atau sebelum itu, maka kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Yang bertanggung jawab itu sepenuhnya orang tua. Ya, kalau ada kebaikan-kebaikan, ya maka kebaikan itu untuk orang tua, ya, atau keburukan-keburukan juga orang tua. Seperti dalam hadis yang kemarin kayaknya. Nah, kalau nanti misalnya anak itu sudah dewasa, orang itu sudah dewasa, maka orang tua itu menjadi lepas. Ya, lepas itu. Jadi tidak bisa. Kalau dalam bahasa kono coroko, terus kalau sudah itu anak caraka di atas awal kajayannya maka batangan kalau di sini. Kalau anaknya celaka, orang tuanya terbawa-bawa, ya tidak begitu. Ya, itu kalau dalam amal itu nanti masing-masing, Pak. Amal itu masing-masing. Makanya wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu sudah bebas memilih. Enggak bisa misalnya dosa anaknya itu dipindahkan atau dilimpahkan kepada anaknya atau sebaliknya, enggak bisa. Amal itu masing-masing. Karena semuanya harus mempertanggungjawabkan. Cucunya dalam pengawasan mbahnya bagaimana, Kak? Gimana? Cucu dalam pengawasan atau dalam pengasuhan orang neneknya? Nah, Cucu. ya berarti kan kakeknya atau mbahnya itu yang harus bertanggung jawab. Kalau dari cucunya itu mendapatkan tadi cucunya baik, mendoakan, maka kebaikan itu ya dapat diperoleh oleh kakek atau mbahnya itu. Ya tinggal kita melalui anak, melalui cucu ini, kita ingin mendapatkan kebaikan atau keburukan. Gitu aja lah. Jadi kalau kita dapat amanah untuk itu, kita syukur. Tapi kalau anak sudah mandiri, sudah lepas, ya kita sudah baik. Nah, kebaikannya itu tadi yang kita kenal dengan konsep jariyah. Jariyah itu amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang mengalir terus. Maksudnya kalau anak itu melakukan kebaikan, itu tidak terlepas dari jasa orang tertentu, misalnya dalam menjadikan anak itu ya membuat jariyah. Itu kan artinya apa? Jariyah itu kan jaro, mengalir terus. Jadi kebaikannya itu meskipun orang itu sudah meninggal, tapi terus mengalir. Seperti kita misalnya ada wakaf tanah di sini, kita sudah meninggal ya misalnya, tapi tanah itu terus bermanfaat. Nah itu manfaatnya terus melalui orang yang mendapat manfaat atau kebaikan. Jadi jariyah itu artinya mengalir atau terus mengalir meskipun yang bersangkutannya sudah berhenti melakukan. Nah ini strategi kita dalam beramal. Karena umur kita ini kan pasti ada batasnya. Gimana kita bisa membuat amal itu terus. Nah kalau di sini tadi anak yang musyrik, nah anak musyrik ini kan anak yang simbol dari dia melakukan keburukan. Nah repotnya kalau anak itu nggak bertaubat, wah ini gawat kan. Siapa yang membesarkan anak itu dalam keburukan, dalam tanggung jawab orang tuanya. Bayangkan kalau nanti jadi jariyahnya itu subul jariyah bukan? Jariyah yang jelek Pak, bukan husnul jariyah, bayangkan ya. Nah, itu yang bila dari jangan sampai subul jariyah itu. Nah ini kalau saya sih menangkap pesan ya, jadi menangkap
pesannya kepada konsep ini. Ada pertanyaan kan, bisa dimungkinkan bahwa ini ada pertanyaan seperti, nah ini kan hadis ini muncul karena pertanyaan dari sahabat. Di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya, tapi Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah ini ditanya oleh sahabat yang lain berarti tentang anak yang meninggal dalam keadaan musyrik. Anak yang meninggal dalam bergelimang dosa berbuat keburukan itu. Nah, siapa nanti yang bertanggung jawab? Siapa yang mendapatkan perbuatan dosa kita kan gitu? Apakah anak tersebut ataukah orang tua? Nah, memang ada pendapat sih kalau ulama yang lain itu yang mengatakan diuji. Cuman saya agak kurang juga ya. Ini kan kita makanya tadi pendapat itu yang paling bisa dinalar. Yang paling bisa dinalar. Nah, nanti anak itu melakukan itu tentu berbeda-beda usianya, tingkat kapasitas intelektualnya, kondisi keterpaksaannya dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tetapi bagaimanapun juga bahwa setiap perbuatan, kalau di sini musyrik itu keburukan atau sebaliknya kebaikan, itu akan ada perhitungannya, akan ada pembalasannya. Cuma nanti perhitungan dan balasan itu kalau dalam konteks hadis ini itu nanti kepada siapa dan untuk siapa, nah, kayak gitu. Nah, lalu di akhir di hadis ini jangan kemudian Allah yang disalahkan. Nah, kalau di sini Rasulullah menjelaskan hanya di sini Allah tahu semua. Ya, jadi jangan disalahkan sekali. Allah mengetahui segalanya dan apapun yang mereka kerjakan. Ya, jadi tentu termasuk mengetahui seperti apa hukuman atau balasan yang seadil-adilnya untuk diberikan. Ya, tadi kalau kita bicara tentang siapa yang akan menerima atau mendapatkan balasan kebaikan ataupun hukuman, itu kita mencoba memahaminya, gitu ya, mencoba memahami. Moga Pak, sampai di sini ada yang ya mungkin akan ya, moga Pak. Itu bagaimana dengan orang-orang yang asing yang tertutup informasi ataupun dakwah, itu tinggalnya gimana Pak, yang tidak mengenal agama sama sekali? Ya. Seperti di pedalaman mandirian kan, mungkin tidak tersentuh oleh dakwah asal informasi yang lain. Dia tidak tahu sama sekali tentang agama. Begitu meninggal, nanti di akhirnya bagaimana? Ya, betul. Bagaimana tentang orang-orang yang tinggal di pedalaman atau mereka sama sekali tidak menerima atau tidak sampai dakwah kepada mereka tentang tauhid misalnya ya, tentang tadi tidak boleh syirik misalnya. Itu kan ada di Quran juga. Wa ma mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Jadi sebelum sampai dakwah utusan atau risalah tadi kepada mereka, maka wa ma mu'adzibina, mereka tidak akan diazab. Gitu. Nanti pada Quran ada beberapa kali kata wa ma mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Mereka tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Terus dari akhir dari kehidupan di akhirat nanti masa kok kanan atau kiri juga? Ya, jadi kalau dalam hal itu, misalnya kalau risalah Islam, nah, mungkin nggak Pak sekarang itu masih ada seperti itu? Mungkin. Nah, cuman nanti dia itu akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban itu tentang nikmat, tentang anugerah. Karena kalau orang itu diberikan berpikir itu kan ya, begitu. Sejauh yang memungkinkan dengan potensi itu dia gunakan. Ini kan nanti apa misalnya dia diberi mata, bisa diberi mulut, diberi tangan, itu kan akan ditanya. Itu tadi yang disebut dengan akal sehat itu kan. Gitu Pak. Jadi intinya bahwa seperti dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an summa yang nah, kemudian nanti akan ditanya summa ja'alakum sam'a wal
absara wal afidah kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kita semuanya ini tidak tahu ketika lahir itu, tidak mengetahui apa-apa. Setiap orang yang lahir dari rahim ibu, kata Allah dalam Al-Quran, tidak mengetahui apa-apa. Tapi kita diberi bekal potensi, pendengaran, penglihatan, penalaran, hati, itu semua diberi potensi itu. Nah, lalu potensi-potensi itu nanti akan dimintai pertanggung jawab. Lalu kamu diberi akal pikiran, diberi mata, diberi telinga, itu digunakan untuk apa? Ditanya itu termasuk tadi Pak. Nah, kalau berkaitan dengan tauhid, misalnya saya nggak tahu sholat ini nggak sampai dakwah gitu. Nah, jangan-jangan yang ditanya itu malah berbaliknya itu nggak menyampaikan gitu. Nah, itu yang pernah itu malah kenapa kita tahu orang situ ya, tapi nggak kita dakwahi Pak. Nah ini Pak. Jadi makanya kita perlu ada dakwah ke daerah-daerah terpencil. Kalau kita tahu di sana di pelosok itu ada orang, maka kita diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan. Persoalan dia menerima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Gitu. Makanya justru kalau kita berdakwah itu karena kita ingin menyampaikan informasi tentang kebaikan. Justru kalau menurut saya yang kena itu malah orang yang tahu tapi nggak menyampaikan. Nah, gitu Pak. Makanya termasuk kita kalau di sini nahi mungkar, mohon maaf Bapak, kan perintah Al-Quran dan Rasulullah juga begitu. Kalau kita melihat kemungkaran, gimana? Luruskan, perbaiki. Mendoa minkum mungkaran gitu. Ayo perbaiki. Bila perlu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Ilam tastati fabi lisani, dengan lisan. Ilam tastati fabi qalbi, dengan hati. Tapi dengan hati yang cukup mendoakan itu bahwa ada akul iman, itu selemah-lemah iman. Orang yang jangan katanya gitu. Gitu. Karena memang ya ada penuh risiko. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak ya, kalau memang orang itu misalnya di pedalaman nggak tahu informasi, nggak sampai tentang Islam, itu jangan disalahkan. Kalau misalnya ada anak yang berbuat keburukan belum pernah diingatkan, jangan salahkan anak. Yang disalahkan siapa ya? Orang dewasanya. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya melakukan hal yang nggak baik, yang ditegur pertamanya itu diingatkan ke orang tuanya. Karena itu di bawah tanggung jawab orang tua. Nah kalau misalnya ada orang di pedalaman, kira-kira ini siapa yang memungkinkan paling dekat untuk memberitahu mereka? Itu yang harus diingatkan. Tapi kalau misalnya tadi yang anak itu enggak berdosa, seperti orang tadi enggak berdosa, wama mu'adzibina, dia tidak diadab. Dalam Al-Quran wama mu'adzibina, dia tidak diadab, tidak disiksa. Gitu Pak Budi. Maka yang lain ada lagi? Ini. Memang tidak setelah Ya, juga. Ya, Nyambung. Yang mau pertanyaannya Pak itu. Ya. Misalnya di pedalaman tadi memang yang dekat itu tidak menyampaikan ke penduduk setempat Ya. Tapi bukan karena tidak mau, tapi karena ketidaktahuan. Tapi yang tahu malah justru dari yang jauh misalnya Ustaz. Karena mungkin kalau dari pusat itu kan malah tahu peta pendudukannya daerah mana aja yang akan. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz yang ada di dekat dengan pusat kota tersebut? Apakah dia juga bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam ke mereka? Ya. Atau hanya yang ustadz yang terdekat dengan penduduk pedalaman tersebut? Ya. Makanya itu Pak, tadi kalau memahami secara tekstual hadis yang tadi aja, man ro'a minkum munkar, barang siapa yang melihat atau mengetahui. Kalau dia tidak tahu ya tidak ada keharusan. Kalau misalnya yang tahunya itu orang jauh ya, misalnya mesti yang jauh ya minimal bisa beritahu yang dekat kan gitu caranya kayak gitu. Jadi dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang memberatkan. Nah, jadi jangan sampai kemudian orang yang salah itu hanya dilihat karena perbuatannya. Padahal ada faktor-faktor yang lain yang secara logis ya. Kemudian dari sisi keadilan itu misalnya pantas untuk mendapatkan teguran, peringatan, bahkan hukuman.
Di prinsip Islam itu saya seperti itu. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Nah, jangan sampai tadi ada yang berdolimi. Saya kan nggak menerima dakwah, kenapa saya harus dihukum? Gitu. Harus dibedakan dengan orang yang melakukan kejahatan, keburukan karena dia tahu tapi tidak mau. Gitu kan. Itu. Jadi tetap prinsipnya itu, prinsip keadilan, prinsip kemudahan. Nanti mudah. Jadi kemudian kita tidak menghukumi atau menjas orang yang tidak pada tempat. Gimana Pak Budi? Sudah cukup? Ya, berarti minimal mereka tidak masuk neraka itu ya. Oh iya, nanti kalau begitu kan kalau misalnya memberikan hukuman kepada orang yang tidak tahu mana yang harus dilakukannya, ya kan kenapa dia harus dihukum? Gitu kan? Kalau ada orang yang melakukan sesuatu dan dia tidak tahu bahwa sesuatu itu salah, kenapa harus dihukum? Iya kan? Kan gitu. Ya, beri hukuman itu kalau dia tahu bahwa dia itu adalah kejahatan, keburukan lalu dia lakukan itu. Gitu Pak, ya, adil kan? Ya minimal tidak diazab, tidak dihukum. Ya, nanti seperti apa di sana tempatnya? Tentu seadil-adilnya. Makanya kan ada tempat itu ada surga, ada neraka, ada Araf misalnya kan. Nah, Araf itu tempat antar surga dan neraka gitu. Nanti kalau orang dapat timah di surga pengen banget, kalau dari neraka, waduh seperti itu. Jadi prinsipnya itu keadilan. Udah ini, wah ini. Ya dikit-dikit lah ya. Jadi itu beberapa prinsip yang terlebih dahulu harus kita pahami dan bagaimana kita terapkan. Nanti juga keadilan itu terhadap anak atau misalnya seseorang yang dia sesungguhnya belum balik, belum mengaji, jangan sampai kemudian dia juga mendapatkan hukuman yang tidak adil. Nah ini di sini yang tadi memunculkan berbagai penafsiran. Kalau misalnya nanti ada pendapat yang lain ya dipersilakan nanti mana yang paling bisa diterima. Sekarang Pak Ibu, mudah-mudahan tidak puas ini. Tidak puas kajian. Ya, ini tidak puas. Tapi mari kita tetap mantapkan dan kuatkan untuk melakukan hal yang sudah jelas. Ya, ini persoalan tadi, ini pertanyaan-pertanyaan. Karena muncul juga di masalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.